Perkenalkan, nama saya Yulia Grace Dopas dengan NIM 2414201153. Berkomunikasi dengan orang lain untuk mengekspresikan perasaan, kebutuhan, ketakutan, dan pendapat adalah salah satu dari 14 kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson. Kemampuan untuk berkomunikasi esensial bagi kesejahteraan psikologis dan sosial karena memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan diri, mengatasi masalah, meminta bantuan, dan menjalani hubungan yang sehat. Yang pertama, pentingnya komunikasi dalam ekspresi diri. Komunikasi berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan, keluarga, hingga interaksi sosial yang lebih luas. Berkomunikasi memungkinkan seseorang untuk mengungkapkan kebutuhan. Melalui komunikasi, seseorang bisa mengucapkan kebutuhan fisik atau emosional seperti meminta dukungan atau meminta bantuan untuk tugas tertentu. Yang kedua, mengekspresikan emosi. Mengkomunikasikan perasaan seperti kebahagiaan, sedih, marah, atau cemas adalah bagian penting dalam menjaga kesejahteraan mental dan hubungan yang sehat. Makanya, berbicara dengan ketakutan atau kecemasan bisa membantu seseorang merasa lega dan didukung. Yang ketiga, mengemukakan pendapat dan pikiran. Komunikasi juga memungkinkan seseorang untuk berbagi pandangan, nilai, dan ide yang penting untuk membangun hubungan sosial yang erat dan menjalin interaksi yang saling memahami. Yang keempat, menumbuhkan rasa keterhubungan. Komunikasi yang terbuka memperkuat hubungan antar individu, baik dalam konteks keluarga, pertemanan, maupun hubungan profesional. Yang kedua, bentuk dan jenis komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara verbal maupun non-verbal, dan masing-masing bentuk memiliki peran dalam mengekspresikan diri. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata baik lisan maupun tulisan untuk menyampaikan pesan. Dalam komunikasi verbal penting untuk berbicara dengan jelas, menggunakan bahasa yang sesuai. B. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah, bahasa tubuh, gerakan, dan nada suara yang melibatkan kata-kata. Misalnya, seseorang dapat menunjukkan ketakutan melalui ekspresi wajah atau merasa nyaman dengan bahasa tubuh yang rileks. Komunikasi nonverbal berperan besar dalam mendukung pesan verbal, menunjukkan emosi dengan lelah mendalam. C. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis seperti teks, email, atau surat memungkinkan seseorang untuk menyampaikan kebutuhan dan perasaan mereka secara formal atau informal. Jenis komunikasi ini sangat bermanfaat dalam situasi yang membutuhkan dokumentasi atau ketika interaksi langsung tidak memungkinkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berkomunikasi. Kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan baik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi fisik, kondisi mental, usia, dan budaya, dan latar belakang sosial. Yang keempat, cara mendukung kemampuan berkomunikasi yang efektif. Untuk mendukung kebutuhan dasar ini, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengajarkan keterampilan komunikasi. Yang kedua, menggunakan alat bantu komunikasi. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang mendukung. Yang keempat, pelatihan empati bagi pendengar. Yang kelima, pentingnya komunikasi dalam hubungan sosial dan kesehatan. Komunikasi yang efektif tidak hanya penting untuk kesejahteraan individu, tetapi juga memainkan peran krusial dalam hubungan sosial. Hubungan yang sehat dan saling menghargai membutuhkan komunikasi yang terbuka,
yang memungkinkan orang untuk berbagi pemikiran, keinginan, dan perasaan secara jujur. Yang pertama, pengurangan stres dan peningkatan kesehatan mental. Yang kedua, pembangunan kepercayaan dan keterhubungan. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih baik. Kesimpulannya, kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain adalah kebutuhan dasar yang penting untuk kesejahteraan emosional dan hubungan sosial yang sehat. Komunikasi memungkinkan seseorang untuk mengungkapkan perasaan, kebutuhan, ketakutan, dan pendapat mereka secara efektif. Berbagai faktor seperti kondisi fisik, mental, usia, dan budaya dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi. Namun dengan dukungan yang tepat, setiap individu dapat belajar mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik dan efektif.